Ya, selamat siang. Kami dari kelompok 1 kelas Sistem Informasi Bisnis B akan mempresentasikan mengenai e-commerce, digital market, and digital goods. Kelompok kami ada Firda Kurnia NRP 10, Siti Aulia Majida NRP 19, Salsabila Yusra NRP 25, Eva Rizka Permatasari NRP 34, Radini NRP 36, saya sendiri NRP 47, Omar Karis NRP 59, Elvandi Deva NRP 062, Anindya Gita NRP 089, dan Nadine Amira NRP 115. Yang pertama yaitu penjelasan terkait keunikan feature dari e-commerce sebagai digital market and digital goods. Next. Nah, e-commerce sendiri itu mengacu pada penggunaan internet dan website untuk bertransaksi bisnis. E-commerce sendiri dapat dikatakan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang, yang bersifat lintas batas organisasi maupun individu sebagai imbalan atas suatu produk atau layanan. Nah, seperti yang ada di gambar di samping, yaitu perkembangan e-commerce yang bersifat B2C atau business to customer, dimulai pada tahun 1995 dan terus bertumbuh sampai tahun kemungkinan 2021. Nah, e-commerce sendiri itu tetap terus mengalami pertumbuhan, bahkan di masa resesi pada tahun 2008 hingga 2009. Nah, penjualan konsumen online termasuk travel dan konten digital itu akan tumbuh sekitar 830 miliar pada tahun 2019. E-commerce saat ini itu juga lebih bersifat lokal, kemudian sosial, dan tidak hanya ada pada desktop seperti laptop atau komputer, tapi juga ada pada smartphone. Nah, di dunia juga lebih dari 33,7 miliar orang terhubung dengan internet. Nah, pertumbuhan populasi internet ini juga memacu pertumbuhan dalam perdagangan elektronik. Ponsel dan tablet juga menjadi perangkat yang paling umum untuk mengakses internet, dan B2B e-commerce atau penggunaan internet untuk perdagangan bisnis to bisnis dan kolaborasi di antara mitra bisnis juga berkembang lebih dari 7,7 triliun. Nah, berikut ini adalah keunikan dari teknologi internet dan web sebagai media komersial. Yang pertama, ubiquity. Nah, keunikannya ini adalah teknologi internet itu bisa tersedia di mana saja. Jadi bisa diakses kapanpun dan dimanapun, asalkan terhubung dengan internet, dan bisa diakses melalui desktop maupun perangkat seluler. Dan signifikansinya pada bisnis, akhirnya pasar bisnis itu semakin luas sehingga tidak terbatas pada lokasi atau geografis. Artinya market space dapat dibuat dan orang pun juga dapat belanja dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua, global reach, artinya teknologi itu dapat menjangkau secara keseluruhan, hampir sama seperti ubiquity, perdagangan itu dapat dilakukan lintas batas dan lintas budaya. Kemudian yang ketiga, universal standard, yaitu satu perangkat standar teknologi, yaitu membutuhkan internet, meskipun sistem komputernya berbeda-beda, asalkan masing-masing dari marketplace tadi itu atau e-commerce-nya itu terhubung dengan internet, semuanya tetap bisa. Kemudian yang keempat, beragam, jadi bisa membagikan video, audio, pesan teks maupun foto. Kemudian yang kelima, interaktif, artinya teknologi ini tetap bisa membuat antara pengguna dan user yang ada di e-commerce itu saling berinteraksi, sehingga dapat berdialog secara dinamis terkait misalkan testimoni atau pertanyaan-pertanyaan terkait digital goods-nya. Kemudian berikutnya, teknologi itu mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas. Nah, karena menggunakan teknologi, jadi biaya pemrosesan, penyimpanan, dan komunikasi itu jauh lebih murah, dan informasi yang didapat juga lebih banyak, lebih murah, lebih mudah, dan lebih akurat. Kemudian yang kesembilan yaitu personalisasi atau kustomisasi, artinya teknologi itu memungkinkan pesan dapat dikustomisasi untuk dikirim ke individu atau grup, sehingga personalisasi pesan pemasaran dan kustomisasi produk dan layanan ini didasarkan pada masing-masing karakteristik individu. Misalnya kayak marketing itu, misalnya pesan marketing itu bisa disesuaikan kepada konsumen yang misalkan punya tingkat loyalitas tinggi dan lain sebagainya. Kemudian sosial teknologi, artinya teknologi itu mendukung pembuatan konten dan jejaring sosial. Next. Nah, konsep utama dalam e-commerce itu yang pasti pertama, internet itu mengurangi asimetri informasi. Jadi sebagai konsumen itu sekarang mengetahui detail dari produk yang dibeli, mulai dari biaya pemrosesan, biaya distribusi, sampai mungkin bahkan biaya bahan baku. Pasar digital juga lebih fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang lebih rendah. Kemudian karena adanya data analytics, perusahaan online itu dapat menyesuaikan harga pada tingkat individu, sehingga
dia bisa membuat parameter sendiri terhadap harga produknya, antara konsumen yang misalnya punya pertimbangan dalam memilih produk, atau dia memberikan harga yang cukup tinggi kepada konsumen yang sekiranya tidak memiliki pertimbangan harga. Jadi meskipun harga barangnya mahal juga tetap akan dibeli. Nah, digital market ini juga dapat mengurangi atau meningkatkan biaya peralihan bergantung pada sifat produk atau layanan yang dijual, dan mungkin menyebabkan penundaan tambahan dalam kepuasan karena waktu pengiriman. Nah, maksudnya karena digital market ini punya waktu antara ada space waktu yang cukup panjang antara produksi dan konsumsinya, sehingga mungkin tidak bisa memberikan kepuasan layanan sama seperti pasar fisik. Kalau misalkan pasar fisik ketika kita beli pada saat itu juga kita bisa langsung menikmati barang yang kita beli. Nah, tapi digital market ini juga memberikan banyak peluang untuk menjual langsung ke konsumen tanpa harus melewati perantara seperti distributor atau gerai retail. Next. Nah, seperti gambar di samping, misalkan ketika harus melewati distributor dan retail mungkin harganya lebih mahal. Tapi dengan adanya digital market itu, dari perusahaan manufaktur itu bisa langsung menjual ke customer dan tentunya harganya lebih murah. Dan barang itu dapat dikirim melalui jaringan digital, biaya produksi unit pertama juga hampir meliputi seluruh biaya produk, biaya pengiriman melalui internet juga cukup rendah, biaya pemasaran tetap sama tapi biasanya harganya lebih bervariasi, dan industri dalam barang digital itu bervariasi. Artinya yang dijual itu tidak hanya barang fisik tapi juga misalkan buku, kemudian label rekaman seperti lagu dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsipal e-commerce, bisnis, dan revenue models. Jenis-jenis e-commerce ada 3, yaitu business to consumer, business to business, consumer to consumer. Business to business yaitu perdagangan elektronik melibatkan produk dan layanan retail untuk pembeli individu. Business to business yaitu perdagangan elektronik melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Yang ketiga, consumer to consumer, perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Lalu model bisnis e-commerce yang pertama yaitu portal, yaitu pintu gerbang ke web, dan seringkali didefinisikan sebagai situs yang ditetapkan pengguna sebagai beranda mereka. Yang kedua, e-tailer. Toko retail online sering disebut e-tailer, tersedia dalam berbagai ukuran, dari Amazon hingga toko lokal yang memiliki situs web. Yang ketiga, penyedia konten, yaitu mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Yang keempat, pialang transaksi, yaitu situs yang proses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon ataupun melalui surat perantara transaksi. Yang kelima, pencipta pasar. Pencipta pasar membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga pasar. Lalu, penyedia layanan, yaitu menawarkan layanan secara online. Yang terakhir, penyedia komunitas adalah situs yang menciptakan lingkungan online digital tempat orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi, berbagi minat, foto dan video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat, dan bahkan memainkan fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Lalu ada model pendapatan e-commerce. Yang pertama, model pendapatan iklan. Dalam model pendapatan iklan, sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik banyak pengunjung yang kemudian dapat diekspor ke iklan. Yang kedua, model pendapatan penjualan. Dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, model pendapatan langganan. Dalam model pendapatan langganan, situs web yang menawarkan konten atau layanan mengenakan biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau menawarkan atau semua penawarannya secara terus-menerus. Next, look. Selanjutnya, model pendapatan gratis atau freemium. Dalam model pendapatan gratis, perusahaan menawarkan layanan dasar atau konten secara gratis sambil mengenakan biaya premium untuk fitur lanjutan atau khusus. Yang kelima, model pendapatan biaya transaksi. Dalam pendapatan biaya transaksi, sebuah perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan sebuah transaksi. Yang terakhir, model pendapatan langganan, yaitu situs web mengirim pengunjung ke situs web lainnya karena biaya rujukan atau persentase dari pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Selanjutnya, bagaimana e-commerce mentransformasi marketing? Internet menyediakan cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Salah satu perubahan terbesar untuk bisnis adalah teknologi komunikasi yang dimungkinkan oleh internet.
Cara orang berkomunikasi satu sama lain, berbagi file, melakukan pembelian, dan berkolaborasi telah benar-benar berubah sejak internet tersebar luas. Selain e-commerce, contoh lainnya ada cloud dan VoIP atau konversi video. Next. Format periklanan internet. Online advertising adalah sebuah bentuk pemasaran periklanan yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan pemasaran dan promosi kepada konsumen. Mulai dari banner ads, search engine marketing, iklan di media sosial, email marketing, sampai ke iklan baris online. Online advertising merupakan salah satu cara yang paling cepat berkembang untuk menjangkau audiens atau target Anda. Selanjutnya ada penargetan perilaku, metode pemasaran yang menggunakan informasi pengguna web untuk memperkuat kampanye iklan. Teknik tersebut melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tentang perilaku penjelajahan dan belanja online calon pelanggan. Next. Pembelian iklan terprogram. Proses mengotomasikan pembelian dan penjualan inventaris iklan dalam waktu nyata melalui sistem penawaran otomatis. Iklan terprogram memungkinkan merek atau agensi membeli tayangan iklan di situs atau aplikasi penayang dalam hitungan milidetik melalui ekosistem yang canggih. Selanjutnya ada native advertising, yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk serupa dengan konten pada media dan area penempatannya, baik dari segi tata letak, desain, bahkan jenis font yang digunakan. Intinya, konten native advertising terlihat dan berfungsi sebagai bagian yang natural dari media terkait. Selanjutnya yaitu terdapat e-commerce yang mempengaruhi perdagangan antar perusahaan bisnis, yang meliputi B2B e-commerce itu menghasilkan efisiensi yang memudahkan perusahaan untuk menemukan pemasok, meminta tawaran, menempatkan, memesan, dan melacak pengiriman saat transit secara elektronik. Nah, dari B2B e-commerce juga ini juga mewakili cakupan pasar yang besar yang bertujuan untuk mempermudah perekonomian dengan meningkatkan produktivitas dan pembiayaan yang rendah, serta perdagangan antara perusahaan yang diotomatiskan dengan pengadaan dibantu oleh internet. Nah, terdapat 80% B2B e-commerce yang masih didasarkan pada pemilikan Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, EDI ini awalnya mengotomatiskan pertukaran dokumen antara kedua perusahaan atau organisasi seperti pembelian pesanan, faktur, dan pemberitahuan pengiriman melalui jaringan. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan terlibat dalam pengisian inventaris tepat waktu dan produksi berkelanjutan menggunakan EDI sebagai sistem untuk pengisian ulang terus-menerus. Kemudian penggunaan dari jaringan untuk EDI ini semakin banyak digunakan oleh organisasi dan juga perusahaan karena web yang semakin mendukung, juga adanya penyediaan dari berbagai platform yang fleksibel dan berbiaya rendah untuk menghubungkan ke perusahaan maupun organisasi lainnya, sehingga mereka ini mampu memperluas teknologi digital ke berbagai aktivitas luas dan juga memperluas mitra perdagangannya. Yang kedua yaitu adanya pasar bersih yang menyediakan pasar digital tunggal untuk banyak pembeli dan penjual. Kemudian terdapat juga jaringan industri swasta yang menghubungkan perusahaan dengan pemasoknya dan lainnya mitra bisnis strategis untuk mengembangkan rantai pasokan yang sangat efisien dan responsif. Kemudian pasar bersih atau e-hub adalah pasar digital yang berdasarkan dengan teknologi internet untuk berbagai pembeli dan penjual. Dan selanjutnya ini adalah next. Ya, yang selanjutnya ada klasifikasi pasar. Nah, di sini yang pertama ada barang langsung, yaitu barang yang digunakan dalam suatu proses produksi seperti baja yang berbentuk lembaran, dan kemudian yang digunakan untuk produksi bodi otomatis. Kemudian ada pasar tidak langsung, yaitu semua barang lain yang tidak terlihat langsung dalam proses produksi seperti perlengkapan kantor atau alat untuk perawatan dan perbaikan. Yang selanjutnya ada pasar jangka panjang. Pasar jangka panjang adalah pembelian kontraktual berdasarkan hubungan jangka panjang dengan pemasok yang ditunjuk.
Selanjutnya ada pasar jangka pendek yang dimana barang yang dibeli berdasarkan kebutuhan mendesak yang seringkali dari berbagai pemasok. Selanjutnya ada pasar vertikal, yaitu pasar yang melayani industri tertentu seperti mobil, telekomunikasi, dan peralatan mesin. Selanjutnya ada pasar horizontal, yaitu barang dan jasa yang dapat ditemukan di berbagai tempat industri seperti peralatan kantor atau transportasi. Nah, kemudian ada Exostar adalah contoh pasar net milik industri dengan fokus pada hubungan pembelian kontrak jangka panjang dan penyediaan jaringan bersama, serta platform komputasi untuk mengurangi inefisiensi rantai pasokan. Selanjutnya, pasar net yang disponsori oleh industri dirgantaraan dan pertahanan ini didirikan bekerjasama oleh BAE System, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, dan Rolls-Royce. Nah, lebih dari 70.000 mitra dagang di bidang komersial, militer, dan pemerintahan sektor menggunakan alat pengadaan dan pengadaan elektronik serta kolaborasi Exostar untuk barang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada bursa secara independen dimiliki oleh pasar net pihak ketiga, hubungan ribuan pemasok dan pembeli untuk pembelian di tempat. Pertukaran menjadi berkembang selama 2 tahun awal e-commerce berdiri. Tetapi banyak yang gagal melakukannya karena pemasok enggan berpartisipasi dengan bursa, didorong dengan penawaran kompetitif yang menurunkan harga dan tidak menawarkan jangka panjang hubungan dengan pembeli atau layanan yang membuat penurunan harga menjadi bermanfaat. Next. Selanjutnya yaitu peran dan juga hal yang penting dalam e-commerce application. Next. Jadi e-commerce itu sangat cocok untuk aplikasi berbasis lokasi, seperti menemukan hotel lokal dan restoran, memantau lalu lintas lokal dan cuaca, dan menyediakan berbasis lokasi yang dipersonalisasi pemasaran. Ini sendiri bisa mendapatkan sekitar 215 juta dolar pendapatan pada tahun 2010. Penjualan aplikasi perangkat lunak di toko-toko seperti iTunes, download hiburan nada dering, musik, video, dan acara TV yang bisa mendapatkan sekitar 1 miliar dolar, ikan display seluler sekitar 780 juta dolar, layanan belanja langsung seperti Slifter sekitar 200 juta dolar, dan penjualan selanjutnya yaitu aplikasi perbankan dan jasa keuangan. Jadi bank dan perusahaan kartu kredit meluncurkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobile mereka. Contohnya adalah aplikasi mobile banking dan contoh lainnya yaitu pelanggan JP Morgan untuk memeriksa saldo rekening, mentransfer dana, dan membayar tagihan. Selanjutnya ada periklanan dan retail nirkabel. Meskipun pasar iklan mobile pada tahun sebelumnya 784 juta dolar, pada tahun 2014 naik sebesar 6,2 miliar. Kemudian karena semakin banyak perusahaan mencari cara untuk memanfaatkan database baru lokasi informasi spesifik. Selanjutnya ada game dan hiburan. Ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portabel. Smartphone seperti iPhone, Android menawarkan download dan streaming game digital, film, acara TV, musik, dan nada dering. Pengguna layanan broadband dari vendor nirkabel utama dapat melakukan streaming klip video on demand, klip berita, dan laporan cuaca. Mobi TV yang ditawarkan oleh Sprint dan AT&T Wireless menampilkan program TV langsung, termasuk MSNBC dan Fox Sports. Perusahaan film mulai memproduksi film pendek yang secara eksplisit dirancang untuk dimainkan di ponsel. Selanjutnya, tantangan apa yang dihadapi perusahaan ketika ingin membangun sebuah e-commerce? Next.
Jadi yang pertama itu ada tantangan manajemen terpenting. Ada dua, yaitu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Di tabel sebelah kiri diberikan beberapa tujuan bisnis, seperti ketika e-commerce ingin menampilkan display goods atau sebuah barang, maka sistem fungsionalitinya atau fungsional sistemnya harus menampilkan digital kata. Dan ketika ingin menampilkan barang tersebut, informasi yang harus diberikan itu terkait teks yang merincikan barang tersebut dan grafik yang merincikan katalog tersebut. Yang kedua, ada mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut. Lebih. Social media dan media offline. Kalau website itu platformnya tradisional, mobile, dan tablet. Dan aktivitinya tuh dia bisa buat searching, display apps, sama nyari sponsorship. Kalau email itu platformnya ada internal sama eksternal list, sama aktivitinya newsletter, update, sama sales. Untuk medsos itu ada seperti Facebook, Twitter, dan blog-blog yang bisa menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Mereka bisa melakukan conversation, bisa berhubungan satu sama lain, terus bisa sharing dan memberikan engagement kepada orang-orang yang memiliki sosial media tersebut. Untuk media offline tuh contohnya seperti TV dan radio, itu biasanya buat ada konten-konten yang education, branding, sama exposure. Nah, untuk membuat timeline pembuatan e-commerce bisa dipecah jadi beberapa fase. Nah, gimana sih e-commerce ini bisa membantu karir seseorang ke depannya? Jadi kan e-commerce ini kan platform yang nanti akan menjadi marketplace yang semua lini bisnis pasti melakukan kalau mereka tidak ingin ketinggalan zaman dan tidak ingin gagal. Jadi kalau memahami bagaimana cara mereka bekerja agar kita bisa memanfaatkan e-commerce itu pasti akan membantu karir sebagai seorang analis bisnis maupun seorang pelaku usaha. Ya, sekian tadi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Udah, Be. Matiin, Be.